Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana KDRT pada nomor 1221 pidana P 2021 PR Tasikmalaya dengan terdakwa saudara Feby pada hari Selasa 9 Oktober 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saya akan membacakan identitas terdakwa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PAP. Nama Feby, tempat tanggal lahir 03 Februari 1992, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat kampung Warung Legok, agama Islam, pekerjaan swasta. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, saya dalam keadaan sehat. Saudara siap mengikuti persidangan hari ini sampai selesai? Ya, saya siap mengikuti persidangan ini sampai selesai. Apakah saudara tidak didampingi penasihat hukum? Ya, saya didampingi penasihat hukum yaitu saudara Fatimah. Apakah benar saudara penasihat hukum dugaan terdakwa? Iya, benar. Silakan usulkan SK dan kartu anggota. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah Anda siap untuk membacakan tuntutan yang ingin ditunjukkan kepada terdakwa? Silakan bacakan tuntutannya. Baik, di sini saya akan membacakan tuntutan yang diajukan kepada saudara terdakwa yaitu saudara Feby. Saya menuntut terdakwa dengan pasal 44 ayat 1 nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa tersangka yaitu saudara Feby telah terbukti melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri yaitu saudari Enda. Dan menurut hasil visum dan bekas yang ada di dalam tubuh saudari Enda membuktikan bahwa korban mengalami luka yang cukup parah dan trauma yang cukup mendalam. Oleh karena itu, saya meminta kepada hakim untuk menuntut terdakwa dengan tuntutan 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Terima kasih. Baik, apakah saudari membawa hasil visum bukti fisik yang dialami korban? Ya. Baiklah, kepada saudari penasihat hukum, terdakwa apakah Anda mengajukan tanggapan dari penuntut? Ya, yang mulia, seperti yang diketahui bahwa saudara Feby mengakui atas kejadian tersebut, di mana dia sangat menyesal atas apa yang dia lakukan. Tapi kita tahu bahwa saudara Feby melakukan hal tersebut atas ketidaksengajaan, di mana dia melakukan perbuatan atau kekerasan itu terjadi karena kehausan yang menyebabkan dia berhenti dari pekerjaan. Tapi istrinya selalu menginginkan ekonomi yang sangat tinggi dari saudara Feby dan tidak dia sanggupi oleh saudara Feby yang menyebabkan pertengkaran di antara keduanya yang terjadi karena unsur ketidaksengajaan. Oleh karena itu, untuk mengurangi hukuman kepada yang mulia yang berhak atas pembelaan atau pengurangan terhadap terdakwa. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari saudari jaksa penuntut umum mengenai pernyataan dari penasihat hukum? Silakan. Baik, saya perkenalkan atas jaksa penasihat hukum sebab melakukannya bukan sekali tapi berkali-kali sehingga menyebabkan korban tersebut mengalami luka yang cukup banyak dan luka yang cukup mendalam. Oleh karena itu, yang mulia, saya keberatan dari penasihat hukum. Terima kasih. Dengan demikian, kami memutuskan putusan sementara bahwa terdakwa bernama Feby akan dihukum selama 3 tahun dengan denda 10 juta sesuai dengan Undang-Undang Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 23 Tahun 2004 mengenai putusan KDRT.
Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan tugas KDRT bahwa saya menerangkan tugas KDRT dan kewajiban lain dengan sebenarnya. Silakan kepada saksi satu sekaligus korban untuk menyampaikan kesaksian. Saya mengajukan ini kepada hakim atas apa yang saya alami selama 1 tahun lebih. Saya sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh suami saya. Percekcokan ini dikarenakan keuangan dalam rumah tangga kami yang tidak stabil. Percekcokan ini menyebabkan trauma tersendiri bagi saya. Saya tidak menyangka suami saya melakukan ini kepada saya. Saya meminta keadilan seadil-adilnya kepada hakim atas apa yang saya alami selama ini dan yang saya takutkan terjadi terdampak kepada anak saya. Terima kasih. Baiklah, silakan kepada saksi 2 untuk menyampaikan kesaksiannya. Saya Noveni sebagai anak dari terdakwa bersama korban. Jadi awalnya saya tidak pernah menyangka kalau ayah saya akan bertindak sejauh ini. Setahu saya kalau mereka sering bertengkar, terutama ayah saya di PHK dari perusahaan. Waktu itu karena saya jarang ada di rumah, jadi saya tidak begitu tahu apa yang terjadi di rumah. Lalu sampai pada suatu hari saya pulang sekolah, saya melihat ayah dan ibu sedang bertengkar. Setelah itu ayah saya mendorong ibu saya, menamparnya bahkan sampai terjatuh. Itu pertama kali saya melihat ayah saya berlaku kasar pada ibu. Kemudian hal itu terjadi begitu lama. Karena saya muak sering melihat kejadian tersebut, saya meminta ibu saya untuk keluar dari rumah. Tetapi ibu saya tidak mau sehingga kejadian itu terus terulang. Terima kasih. Silakan untuk saksi 3 untuk menyampaikan kesaksiannya. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Rifki Muhammad Al-Ansori. Di sini saya akan memberikan kesaksian saya sebagai saksi tercatat. Sebelumnya saya tidak menyangka bahwa saudara Feby adalah orang yang baik, ramah dan suka menolong ketika tetangganya sedang ada musibah. Mungkin saudara Feby melakukan kekerasan tersebut karena tekanan batin. Pada waktu itu saya akan pergi ke masjid, dan pada waktu itu juga saya mendengar suara teriakan-teriakan dari saudari korban. Dan saya segera bergegas ke rumah mereka, dan ternyata benar saudara Feby sedang melakukan kekerasan kepada korban. Dan saya langsung memanggil warga setempat untuk mempertanyakan tersebut. Saya ingin saudara Feby untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Saya serahkan semuanya kepada hakim untuk menindaklanjuti atau mempertimbangkan hukuman apa yang seimbang terhadap saudara Feby tersebut. Terima kasih. Para terdakwa saudara Feby untuk menjelaskan awal mula kejadiannya dan mengapa Anda melakukan kekerasan tersebut. Saat itu saya pulang bekerja dan sangat frustasi, dan sebelumnya saya tidak ada rencana tersebut karena ada hal lain yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Sebenarnya saya sudah beberapa kali berkelahi, tapi tidak separah itu. Baiklah, saya akan bertanya apakah saksi mendapatkan perilaku dan terdakwa seperti alasan yang tadi? Tidak. Baik, saya persilakan kepada saksi untuk meninggalkan ruangan sidang. Baik, kepada jaksa penuntut umum silakan saudari sampaikan tuntutan Anda. Di sini saya tuntut terdakwa dengan tuntutan 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah dengan pasal 44 ayat 1 nomor 23 tahun 2004 tentang urusan KDRT, karena setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, penuntutan terdakwa telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan KDRT terhadap istri dan Anda sendiri, saudari Endah, dan saya meminta kepada hakim untuk mengadilinya seadil-adilnya. Terima kasih. Hukum apa yang ada kendala dari terdakwa?
Oleh karena itu, saya meminta keringanan hukum yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Jaksa penuntut, apakah Anda tanggapan mengenai pembelaan dan pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dan terdakwa? Ada yang mulia. Kalau memang terdakwa melakukan secara tidak sengaja, kenapa terdakwa melakukan hal itu berkali-kali? Itu merupakan bukan hal ketidaksengajaan, melainkan kebiasaan. Jadi saya menuntut terdakwa itu sesuai pasal bahwa terdakwa itu dipenjara 15 tahun dan denda 15 juta rupiah. Terima kasih. Baik kalau begitu. Adanya saksi dan bukti yang kuat, kami memutuskan keputusan akhir bahwa terdakwa Feby akan dihukum 3 tahun penjara dan denda 11 juta sesuai dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai keputusan KDRT. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perdana dengan No 1221 pidana B 2022 PN Tasikmalaya atas nama Feby telah ditutup.